Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Pak Fadani berharap kalian sehat-sehat saja di rumah. Marilah pembelajaran hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Marilah kita belajar sistem pernapasan pada hewan, yaitu materi muatan IPA pada tema 2 subtema 1. Tujuan pembelajaran yang pertama dengan menyimak penjelasan guru melalui tayangan video dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi sistem pernapasan pada hewan. Yang kedua, dengan membuat bagan siswa dapat menjelaskan sistem pernapasan pada hewan. Pernapasan. Apa yang dimaksud dengan pernapasan? Pernapasan dapat diartikan. Pernapasan adalah kegiatan mengambil udara atau yang disebut inspirasi dan mengeluarkan udara yang disebut ekspirasi melalui alat pernapasan. Nah, kita akan belajar sistem pernapasan hewan. Yang pertama, sistem pernapasan hewan mamalia. Yang kedua, sistem pernapasan hewan burung. Yang ketiga, sistem pernapasan hewan ikan. Yang keempat, sistem pernapasan hewan amfibi. Yang kelima, sistem pernapasan hewan serangga. Yang keenam, sistem pernapasan hewan cacing tanah. Yang ketujuh, sistem pernapasan hewan reptil. Nah, marilah kita mempelajari sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Contoh mamalia yang hidup di darat yaitu sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Nah, kita perhatikan hewan sapi. Bagaimana sistem pernapasan sapi? Pada proses inspirasi, udara masuk ke hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru, dari paru-paru masuk ke tubuh. Pada proses ekspirasi, udara dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, sistem pernapasan pada mamalia yang hidup di air. Contoh mamalia yang hidup di air yaitu paus dan lumba-lumba. Nah, perhatikan gambar lumba-lumba. Bagaimana sistem pernapasan lumba-lumba? Pada proses inspirasi, udara masuk ke hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian masuk ke dalam tubuh. Pada proses ekspirasi, udara dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Alat bantu pernapasan burung berupa pundi-pundi udara atau kantong udara. Fungsi pundi-pundi atau kantong udara sebagai tempat menyimpan udara yang digunakan untuk bernapas sewaktu
terbang mengepakkan sayapnya. Perhatikan gambar burung. Pada burung terdapat organ pernapasan, lubang hidung, trakea, paru-paru, kantong udara anterior, kantong udara posterior. Nah, bagaimana sistem pernapasan burung? Pada proses inspirasi, udara masuk hidung, kemudian ke tenggorokan, kemudian masuk kantong udara, kemudian masuk ke paru-paru, dan kemudian masuk ke tubuh. Pada proses ekspirasi, udara pernapasan berubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, sistem pernapasan ikan. Organ pernapasan ikan berupa insan. Insan ikan berjumlah 4 pasang yang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Nah, perhatikan gambar ikan. Pada ikan terdapat organ pernapasan, mulut, lengkung insan, operkulum. Pada insang ikan terdapat lengkung insang, pembuluh darah, filamen insang. Nah, bagaimana pernapasan ikan? Pada proses pernapasan ikan, pada proses inspirasi air yang di dalamnya terdapat udara masuk mulut, kemudian masuk insang, kemudian masuk ke dalam tubuh. Pada proses ekspirasi, udara yang disebut karbon dioksida dikeluarkan menuju insang, yaitu dalam bentuk karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, sistem pernapasan amfibi. Perhatikan gambar hewan amfibi. Katak adalah hewan yang bisa hidup di 2 alam, maka katak disebut hewan amfibi. Sistem pernapasan katak ada 2 alat pernapasan. Ketika berudu atau kecebong bernapas dengan insang. Ketika katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Bagaimana sistem pernapasan katak? Pada proses inspirasi, oksigen masuk ke paru-paru, kemudian masuk ke kulit, kemudian masuk ke pembuluh darah, kemudian masuk ke tubuh. Pada proses ekspirasi, karbon dioksida dikeluarkan melalui pembuluh darah. Selanjutnya, sistem pernapasan serangga. Yang termasuk serangga adalah belalang, nyamuk, lebah, kupu-kupu. Serangga bernapas menggunakan trakea. Nah, perhatikan gambar serangga. Pada serangga terdapat organ pernapasan, kantong udara, spirakel, dan trakea. Bagaimana sistem pernapasan serangga? Pada proses inspirasi, oksigen masuk ke stigma, kemudian ke trakea, kemudian masuk ke dalam sel-sel tubuh yang membutuhkan. Pada proses ekspirasi, karbon dioksida dikeluarkan ke dalam trakea, kemudian stigma. Selanjutnya, sistem pernapasan cacing tanah. Perhatikan gambar cacing tanah. Cacing bernapas melalui kulit tipis. Bagaimana sistem pernapasan cacing tanah?
Pada proses inspirasi, oksigen masuk ke permukaan kulit, kemudian masuk ke pembuluh darah, kemudian masuk ke tubuh, dari tubuh masuk ke pori-pori kulit. Pada proses ekspirasi, pernapasan, udara berbentuk karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, sistem pernapasan reptil. Yang termasuk reptil adalah ular, buaya, kadal, dan cicak. Reptil bernapas dengan paru-paru. Perhatikan gambar hewan reptil, contohnya buaya. Bagaimana sistem pernapasan buaya? Pada proses inspirasi, udara masuk ke hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian oksigen masuk ke dalam tubuh. Pada proses ekspirasi, udara dikeluarkan melalui paru-paru, kemudian tenggorokan, kemudian hidung. Nah, demikianlah anak-anak yang dapat kami sampaikan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.